penyembahan kita. Kita percaya Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan menjamah setiap hati kita. Biarlah malam hari ini ibadah kita boleh diberkati. Doa kita semua didengar oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan undang Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, memenuhi setiap kita. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Dengan kasih Kristus, Ibu Yuni akan berdoa untuk membuka ibadah kita malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari hingga saat ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama berkumpul bersatu hati ya Yesus untuk mengundang akan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Yesus kami mohon Kau jamah kami satu persatu Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada tinggal dalam kami Tuhan. Memimpin kami, membentuk kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus, apa yang jadi kekurangan kelemahan kami. Kiranya Kau layakkan kami Tuhan. Apa yang kami sudah berbuat pada hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore hari ini Yesus, kami masih penuh dengan dosa ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya pada malam hari ini Kau kembali menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk mengundang hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kiranya berkati Tuhan pencurahan Roh Kudus pada hari ini Yesus, pada sore ini. Kau menjamah kami satu persatu ya Tuhan. Kiranya hikmat Allah ada tinggal dalam kami, memberkati kami semua Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan juga akhirnya. Kau berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati pemain musik, WL, singer Tuhan. Yesus layakkan kami Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami, dan kami beralaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi
akan dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diurapi, dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Kau jamah kami Tuhan. Kami boleh diberkati melalui firman yang akan kami dengarkan malam hari ini. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kami boleh ada pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap dibentuk, ubah hati kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita telah memasuki hari yang keempat ya dari ibadah pencurahan Roh Kudus. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus menjanjikan penghibur bagi kita semua. Di dalam situasi pandemi seperti ini, siapa sih yang enggak bisa merasakan ketakutan begitu ya dengan segala sesuatu yang terjadi. Dalam situasi yang seperti ini juga kita ada beberapa di antara kita yang mungkin sering merasakan sendirian, menjalani kehidupan ini seorang diri gitu. Di tengah kita tidak bisa beribadah bersama-sama, masing-masing berada di rumah dan kita merasa sendirian. Kesendirian itu menggelayuti kehidupan kita, mulai datang di dalam kehidupan kita karena sudah lama sekali kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan saudara seiman sehingga kita mengalami kesendirian, mengalami kesepian, mengalami khawatir dan bahkan ada mungkin di antara beberapa kita yang mulai kehilangan pengharapan. Sampai kapan keadaan seperti ini berlalu dari kehidupan kita? Tetapi yang kita perlu ingat bahwasannya kita yang merasa sendiri saat ini, janganlah kita berputus asa. Kita harus mengingat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 31 perikop di situ mengatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Bahwasanya kita tidak pernah sendirian. Setelah Yesus terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita umatnya seorang diri saja. Di dalam ayat yang ke-18 di situ mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini satu janji buat kita semua, bahwa kita tidak pernah sendiri menjalani kesulitan ini. Ada Yesus yang akan datang kembali ke dunia ini. Tetapi bila manakah kita tidak perlu khawatir dengan janji Tuhan bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya, memang pada kenyataannya sampai saat ini kita dapati bahwa Yesus belum datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita karena kita memang tidak tahu kapan Yesus itu datang. Dan yang paling tahu adalah Allah Bapa sendiri kapan Yesus itu akan datang ke dunia ini. Tetapi janji firman-Nya itu ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri
bahwasanya Dia akan memberikan kita, menjanjikan kepada kita yang percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dia menjanjikan penghiburan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingatlah kabar baik yang kita dengar bersama di dalam firman Allah yang akan kita renungkan pada malam hari ini, bahwa Yesus itu telah naik ke surga dan Ia tidak membiarkan kita sendirian berjuang menghadapi situasi yang sulit ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Yesus menjanjikan pertolongan atas setiap kita yang percaya kepadanya. Dan pertolongan itu dikaruniakan melalui Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 di sana mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji ini sebagai penghiburan bagi kita, sekaligus jaminan yang pasti bagi kita. Kenapa dikatakan jaminan yang pasti? Karena penghiburan yang dikatakan di sini adalah sosok penolong yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, yaitu Roh kebenaran. Ya, di dalam ayat yang ke-17 akan saya lanjutkan pembacaannya, yaitu Roh kebenaran. Kalau kita bertanya-tanya, siapakah penolong itu kalau Tuhan sudah naik ke surga? Ya, Tuhan menyediakan bagi kita seorang sosok penghibur, pribadi yang akan menghibur kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kamu di dalam hal ini siapa? Kita semua yang percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Kita orang-orang yang percaya di sini, yang mengenal Dia, yang mengenal Roh kebenaran itu, yang mengenal Roh penghibur itu. Sebab Ia mengetahui kamu dan akan diam di dalam kamu. Betapa bersyukurnya kita. Penolong yang setia yang Tuhan janjikan itu, Dia tidak berada di luar diri kita, tetapi Tuhan berikan di dalam diri kita, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada kebenaran yang Tuhan maksudkan sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Di sini mengatakan bahwa tetapi penghibur itu yaitu adalah Roh Kudus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang beriman kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, sejak kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa Dia mengaruniakan Roh penghibur itu yang diam di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus itu menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita yang merasa sendiri kita tidak perlu khawatir. Kita yang merasa berjuang sendirian, merasa kesepian, kita tidak perlu khawatir. Karena ada Roh penghibur yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Dan itu tidak berada di luar diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Itu Tuhan karuniakan di dalam setiap diri orang percaya. Dia ada di dalam diri kita.
Dia bergerak di dalam diri kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia turut menghibur kita, memberikan kita semangat ketika kita mulai mengalami kelelahan, memberikan energi ketika kita tidak mempunyai daya. Itulah roh penghibur yang Tuhan janjikan. Itulah roh kebenaran yang Tuhan janjikan. Dia akan datang seperti malam ini kita yang menantikan di dalam pujian tadi. Datanglah Roh Kudus karena kami semua merindukan Engkau. Seperti itulah Roh Kudus itu akan ada selalu di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Dan ayat yang ke-27 di situ menjelaskan sekali lagi, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Satu penghiburan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Dia memberikan jaminan, dia memberikan kepastian kepada kita bahwasanya melalui roh penghibur itu, melalui roh kebenaran itu yang ada di dalam batin kita, yang dia akan memberikan damai sejahtera yang kita perlukan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, penolong yang menghiburkan kita itu bukanlah datang dari manusia. Penolong yang Tuhan janjikan itu bersifat ilahi dan dia sangat dekat dengan kehidupan kita. Dia ada di dalam diri kita, dia bergerak di dalam diri kita. Dan yang pasti penolong yang Tuhan janjikan itu dapat kita percayai. Dialah Roh Kudus. Dialah yang akan memberikan penghiburan sejati di dalam masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu merasa khawatir tentang segala sesuatu yang sedang terjadi di masa-masa yang sulit ini. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus yang adalah roh penghibur yang sejati itu akan selalu mendampingi kita. Roh Kudus setia, roh yang Tuhan berikan itu, dia ada di dalam diri kita. Janji itu bukan berasal dari manusia atau penghibur, penolong itu tidak berasal dari manusia. Tetapi penolong itu adalah penolong ilahi yang Tuhan berikan. Rohnya sendiri yang adalah roh kebenaran. Rohnya sendiri yang adalah roh penghibur sejati yang kita perlukan di dalam kita menjalani masa-masa sulit ini. Roh Kudus adalah roh penghibur yang senantiasa mengingatkan kita akan setiap janji-janji yang ada di dalam firman-Nya. Kalau kita percaya bahwa firman-Nya itu mengatakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, maka roh itu akan terus mengingatkan kita kepada kebenaran yang pernah kita dengar ataupun pernah kita baca di dalam firman-Nya. Jika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan memelihara sesuai dengan firman-Nya, maka malam hari ini sekali lagi roh penghibur itu, roh penolong itu akan menguatkan kepada kita. Bagaimana kita harus tetap berpegang teguh kepada janji-Nya. Bagaimana kehidupan kita harus tetap selalu berpegang kepada firman-Nya. Saya sendiri mengalami masa yang sulit di dalam masa-masa pandemi ini. Saya sendiri mengalami kekhawatiran terus terang. Tetapi saya percaya ada satu pribadi yang ada di dalam diri saya yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan,
yaitu Roh Kudus yang menguatkan iman saya, yang menguatkan kepercayaan saya setiap hari bahwa Dia tidak akan meninggalkan saya berjuang sendirian menghadapi masa-masa sulit ini. Ada Roh Kudus yang mendengarkan kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus itu memimpin kita, Dia menghiburkan kita, dan Dia menguatkan kita. Janganlah gentar dan janganlah gelisah. Percayalah kepada firman-Nya dan Roh penghibur yang Tuhan berikan bagi kita, yang akan menolong kita di dalam kesusahan kita dan kesulitan kita pada malam hari ini. Pada saat-saat seperti ini, kita membutuhkan Roh Kudus, Roh penghibur itu terus mendukung kita. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang sendiri sebagai yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus, Dia memberikan pertolongan yang tidak jauh dari kehidupan kita. Dia memberikan Roh-Nya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, untuk menolong kita, waktu kita tidak bisa berdoa lagi kepadanya. Roh Kudus yang membantu kita. Dan ketika kita merasakan kegelisahan, kekhawatiran, dan kesedihan, Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu datang menghibur kita. Mari kita rindukan bersama-sama kehadiran Roh Kudus itu di tengah kita. Mari kita biarkan Roh itu mengalir di dalam batin kita. Kuasa Roh Kudus itu memenuhi kita semuanya. Mari kita memujikan satu pujian ini sebagai doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. Mengalirlah di hati kami ya Tuhan. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus. Kami memerlukan penghiburan sejati dari Engkau. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Dengan penuh kerinduan katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Di hidupku mengalir kuasa Roh Kudus mengalir. Kami memerlukan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh penghibur yang menolong kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
di tengah kami ya Roh Kudus. Penuhi hati kami ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau. Kami rindu dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oh, kami rindukan Engkau ya Roh Kudus. Oh, Yesus, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, pulihkanku. Haleluya, penuhkanku ya Roh Kudus. Haleluya. Mari kita minta kepada Allah Bapa supaya roh penghibur itu penuh di dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Mari kita minta kepada Allah supaya kita penuh oleh roh kebenaran itu, dipenuhkan di dalam batin kita. Roh itu yang akan menghalau segala kekhawatiran. Roh itu yang akan memberi kekuatan penghiburan. Roh Kudus itu yang akan Tuhan berikan untuk menghiburkan kita, untuk menolong kita. Roh itu tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Roh Kudus itu setia, Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di dalam setiap hati yang merindukan Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita minta kehadiran Roh Kudus di dalam batin kita. Haleluya, 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 haleluya. Hidaramaya Shakyaramase. Hidaramaya Shakyaramaya Shakyaramaya.
bekerja di dalam hati dan hidup kami. Kiranya Roh-Mu juga melawat setiap kami yang menyembah-Mu ada di rumah, ya Tuhan. Kami memerlukan curahan Roh-Mu, Tuhan. Kami memerlukan roh kebenaran itu, Tuhan, berkuasa atas kami. Dan kami berdoa, Tuhan, pada saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus itu melawat kami. Kiranya Roh-Mu, Tuhan, akan memenuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau, Tuhan, menyegarkan hidup kami, menguatkan kehidupan kami. Roh-Mu tidak akan membiarkan kami sendiri. Karena Engkau, Yesus, berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami yatim piatu, Tuhan. Tetapi Engkau mengirim Roh-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Menuntun hidup kami, memberikan kehidupan atas kami, mengajar kami, Tuhan, dalam segala kebenaran-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Di tengah situasi-situasi yang sulit, di tengah situasi-situasi yang mungkin seperti kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut karena kami tidak sendiri. Ada Roh-Mu yang menyertai kami dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam Tuhan mungkin kesulitan-kesulitan. Ada Roh-Mu yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan ketenangan, yang memberikan jaminan. Engkau menyertai kami, ya Tuhan. Kurabata karalama ya santa karalamata kurabaka sandaralabaka labaku. Kiralama ya ralama ya sandaralabata karalama kurama ya sandaralabata. Mari Roh Allah, mari Roh Kudus mengalirlah dan menjamah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan setiap kami yang ada di rumah, Roh-Mu melawat kami pada saat ini juga. Roh-Mu menjamah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, lawat setiap umat-Mu, lawat setiap jemaat-Mu, lawat setiap Tuhan orang-orang ya Tuhan yang melihat Tuhan acara ini. Kami yakin dan percaya pada saat ini ya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas. Urabata karalama kasata karalama rabata karalama husana. Urabata karalama kurama rama yasata karalama rama yasata karalama takurama yasata. Urabata karalama kasata karalama takurama yasata. Oh Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau. Oh kerinduan kami akan lawatan-Mu. Kerinduan kami ya Tuhan. Kau penuhi kehidupan kami. Kau tuntun kehidupan kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Engkau jawaban atas kehidupan kami ya Roh Kudus. Kuramata karalama kasata kuramata karalama yasata. Kuramata karalama yasata karalama. Kiranya damai sejahtera-Mu Roh Kudus melawat kami, memenuhi setiap kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, kami ada yang dalam keadaan sakit penyakit. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan melawat, menyembuhkan pada saat ini. Mungkin kami sedang ada di dalam kefrustasian. Mungkin kami ada di dalam satu permasalahan pada saat ini. Roh Kudus menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sekarang ini mungkin ada yang putus asa ya Tuhan. Roh Kudus memberikan harapan yang baru atas hidup kami. Roh Kudus tuntun hidup kami apabila kehidupan kami menyeleweng pada saat ini. Mari Roh Kudus tuntun hidup kami ke jalan-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Ramata karalama kusanta karalama ya sandara lamataka. Kinara lamataku ramahu sandara lamataku ya ralama ya rama ya wayasi. Iralama ramataku ya ralama ya sandara. Ramata karalamahu sandara. Irawarama ya sandara. Roh-Mu melawat kami. Roh-Mu Tuhan melawat setiap jemaat-Mu. Roh-Mu melawat bangsa kami. Roh-Mu melawat Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, dunia
kiranya Tuhan akan menolong. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menjadi jawaban. Roh Kudus, Kau menolong bangsa kami untuk kami dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Apabila ada yang terkena Tuhan COVID-19 ini, mari Roh Kudus melawat menjamah mereka. Dalam istirahat mereka, dalam keseharian mereka. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara secara khusus. Mungkin di antara mereka adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Roh Kudus meneguhkan, menguatkan mereka, menguatkan keluarga-keluarga mereka juga. Mungkin mereka Tuhan pada saat ini ada yang terdampak COVID-19, kehilangan pekerjaan. Mungkin kesulitan secara ekonomi. Roh Kudus, Engkau mampu menolong, menguatkan kami. Roh Kudus akan membuka jalan kami untuk kami mengalami kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila mungkin pada saat ini iman kami sedang tawar hati ya Tuhan, menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini, Roh Kudus mulai menguatkan kami, iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan secara khusus, Hamba berdoa, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Damai sejahtera-Mu turun atas umat-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas jemaat-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas seluruh bumi pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami. Dan kiranya Tuhan Yesus melalui Roh-Mu menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Bapak Pendeta Utuh. Berkati setiap anak-anak yang sudah melayani. Kami yakin dalam melayani kami, Engkau jeripaya kami tidak akan sia-sia. Dan hamba berdoa setiap Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah masing-masing. Kami hamba berdoa, kiranya Engkau juga yang akan memberkati, melawat mereka. Kiranya Roh-Mu Tuhan mengurapi mereka. Roh-Mu melawat rumah tangga mereka. Roh-Mu melawat Tuhan setiap apapun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau Parakletos Tuhan. Engkau Roh yang menyertai kami, Roh yang membela kehidupan kami, Roh yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan sertai dalam doa-doa kami selanjutnya. Tuhan juga sertai dalam perjalanan kami pulang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya mengatakan, amin.